Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video analisa. Saya kombinasikan ya antara analisa fundamental, analisa bandarmologi, dan analisa teknikal. Tetapi kali ini saya akan berkonsentrasi pada emiten dengan kode POWR ya, Power atau Cikarang Listrindo ya, salah satu perusahaan listrik masa depan ya dengan berbasis energi terbarukan. Baik, saya akan coba analisa dulu secara garis besar tentang IHSG terlebih dahulu. Baik, IHSG kita lihat ya pada saat ini seperti apa indeks IHSG. Nah, ini ya sudah tertampil. Baik, pada hari ini IHSG ditutup turun ya, cukup besar penurunannya. Kalau kita lihat di sini candlestick-nya merah ya, merah membara, tetapi masih berada di batas support hariannya yang sudah saya buat. Jadi kalau kita lihat secara monthly terlebih dahulu ya, kalau secara monthly masih dalam grafik naik. Kemudian secara weekly juga agak sideways ya. Kemudian kalau jadi secara monthly ini adalah yang berwarna merah tebal ini ya, ini support, ini resistennya. Kemudian kalau weekly ini ya, yang berwarna oranye, ini support, ini resistennya. Kemudian kalau yang daily, ini sudah ada channelnya, channel naik ya, yang saya buat setelah channel turun sampai dengan channel turun terjadi sampai dengan 29 Januari 2021. Kemudian mengikuti channel naik dan ini sudah masa kritis ya. Jadi dia sudah berada di supportnya untuk IHSG ya. Coba kalau kita lihat dari ya, jadi seperti itu IHSG-nya. Kemudian sekarang kita lihat secara teknikal dari powernya sendiri ya, dari Listrindo Cikarang. Secara monthly coba kita lihat ya. Secara monthly untuk power ini turun ya. Ini channelnya turun yang berwarna merah ini. Ya, ini support, ini resistennya. Kemudian kalau kita persempit ke weekly ini ya yang berwarna orange, dia juga agak-agak sideways ya dan hampir membentuk segitiga. Terus kalau daily kita lihat di daily membentuk channel naik ya. Ini yang berwarna hijau ini daily. Ini adalah chart untuk daily untuk yang berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat ternyata dia naik untuk channeling naik, tetapi dia sudah berada di batas supportnya untuk power ya atau Cikarang Listrindo. Kemudian kalau kita tinjau dari pergerakan bandar movement itu kita lihat bandarnya lagi distribusi ya, ini pergerakannya dia turun. Kemudian juga secara volume tidak terlalu besar. Kemudian bandar value juga sama menurun. Kemudian kalau kita lihat pergerakan ini ya, dia berada di bandar volume, kita lihat volumenya volume penjualan ya yang dominan, net sell artinya. Kemudian foreign flow-nya juga sama distribusi. Ya, kita lihat cek data yang sebenarnya pada hari ini benar ya, ada peak distribusi top 3 dan top 1, kemudian normal distribusi top 5, sehingga kesimpulannya atau average-nya adalah peak distribusi ya, distribusi secara besar-besaran. Kalau kita lihat kode bandarnya adalah SQ, PD, dan YP yang peringkat 3 besar penjualan terbanyak untuk hari ini. Ya, kemudian kalau pembelian terbanyak maksud saya ya, pembelian terbanyak untuk hari ini. Kemudian kalau yang penjualan terbanyak kaset, CP, dan YP ya. Netnya masih net sell. Kemudian kalau kita lihat selama satu minggu ke belakang, coba kita lihat
masih juga peak distribusi ya, peak distribusi untuk top 1 dan top 3, kemudian top 5 normal distribusi, kesimpulannya juga masih distribusi. Coba kalau kita lihat dari awal tahun. Dari awal tahun tanggal 4 Januari. Nah, ternyata dari sampai dengan awal tahun ya itu masih peak distribusi dari top 1, top 3 dan top 5, average-nya juga peak distribusi ya. Kembali lagi yang pembelian top 3-nya pembelian terbanyak YP, PD dan CC, penjualan YU, LG dan KZ ya. Ini angka rata-rata pembeliannya untuk tiga bulanan ya, dengan 3 bulan sampai dengan awal tahun cukup tinggi ya sebenarnya. Coba kalau kita lihat yang lebih jauh lagi 6 bulan, kita lihat sampai dengan Oktober ya. Coba kita lihat, kita searching dan ada top 1 netral, kemudian normal distribusi untuk top 3, top 5 peak distribusi, kesimpulannya adalah normal distribusi masih net sell ya. YP, CC, dan KK untuk pembelian terbanyak dan penjualan YU, FS, dan KZ ya. Rata-rata pembeliannya coba kita lihat ya masih lebih tinggi daripada harga sekarang. Rata-rata penjualannya juga ada yang lebih rendah, ada yang sama dengan harga sekarang. Jadi kesimpulannya bandar masih distribusi untuk secara bandarmologi. Kemudian coba kita lihat analisanya secara fundamental ya. Secara fundamental kita lihat untuk power ya, Cikarang Listrindo, coba kita lihat dari sudah saya siapkan datanya ya. Coba, nah ini saya tampilkan lagi, ini ada ketutup ya layar saya dengan ini. Oke, ini ya yang fundamentalnya. Jadi harga penutupan 705 dan kita lihat harga fundamentalnya current PI rasionya, oh ini perbandingan ya. Coba yang satunya lagi berarti yang fundamental. Sebentar, tidak tertayang lagi ini ya, karena saya cari terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sabar. Karena saya harus berpindah-pindah kursor sehingga sedangkan kursornya ini tertutup oleh ini ya, oleh zoom-nya. Nah, ini yang fundamental ya, data fundamental di statistik ya, sudah di power 705, sekarang hampir mendekati di bawah 700 ya. Kalau di bawah 700 power sangat-sangat under value. Kalau kita lihat ini ya, current PI rasionya DTM 9,56 adalah sangat under value ya, karena di bawah 15. Kemudian book value-nya 1,15 ya, jadi sangat murah karena dihargai di 1 kali harga sebenarnya. Kemudian EV to EBIT-nya ini juga sangat rendah ya, sehingga ini tergolong sangat sehat 7,81 ya. Kemudian IPS-nya coba kita lihat, IPS-nya juga sama 73, masih positif IPS-nya. Kemudian market cap-nya juga kita lihat 11 triliun, kemudian enterprise value-nya 15 triliun. Jadi masih sangat-sangat di kategori menengah ya ini ya, middle, kategori second liner. Kemudian kalau kita lihat return to equity-nya di atas rata-rata 12% ya. Kemudian net profit margin-nya juga 11%, 11,5, ini sangat bagus sekali. Kemudian coba kita lihat dari total debt-nya. Debt-nya juga masih di angka net debt-nya ya untuk quarter itu masih di angka 3 triliun ya, 3 triliun masih cukup
cukup wajar. Kemudian ini kita lihat PBV, book value per share-nya, coba mana ya book value per share, saya cari ya. Sehingga kita bisa menentukan harga wajarnya berapa. Book value per share-nya ini ya 613, kemudian dikalikan dengan 1,15. Jadi ini nyaris ya di harga wajarnya sekitaran, kalau ini dikalikan 613 dikalikan 1,15 itu di seputaran 680-an ya. 600 bisa ke 700-an lah harga wajarnya. Di harga 700-an lebih, 720 atau 30. Sehingga sudah sangat murah. Kemudian kalau kita lihat coba di finansialnya kita lihat yang pertama cash flow-nya terlebih dahulu. Kita lihat arus kas-nya juga naik turun ya, tetapi masih kategori yang bagus. Kemudian kas tarakas ini juga sama, naik turun tapi masih dalam kategori yang cukup bagus. Kemudian kita lihat income statement-nya. Income statement pendapatan, coba kita lihat. Nah, pendapatannya sempat turun di kuartal kedua pada saat pandemi COVID di Indonesia itu merebak. Ya, kuartal kedua tahun 2020, dan akhirnya pada kuartal ketiga dia berhasil menaikkan pendapatan. Kemudian laba usaha, kita lihat laba bersihnya saja. Laba bersihnya juga kuartal 1 2020 ini mengalami penurunan yang signifikan karena awal pandemi COVID di Indonesia, dan sekarang sudah setahun, dan setelah pandemi bisa kita lihat dia bisa menaikkan pendapatan yang cukup signifikan. Ini kuartal kedua, kuartal ketiga. Kemudian kita lihat balance sheet-nya. Balance sheet-nya ya, ini neraca tadi, aset lancarnya coba kita lihat, aset lancar belum ada kurvanya ya, total aset lancar ini. Nah, ini kita lihat selalu naik, jadi cukup bagus. Kemudian liabilitas atau hutangnya ini ya, kita lihat total liabilitas. Nah, ini dia turun ya, ini harusnya turun kalau liabilitas. Coba yang kita lihat jangka pendek juga sedikit naik ya, sempat turun, tapi ada naikan sedikit, tapi masih dalam batas wajarnya. Kemudian coba kita lihat price book to data PBV-nya ya, PBV-nya menurun, jadi semakin murah ya ini ya. Kemudian net debt kita lihat. Nah, net debt-nya juga utangnya turun, sehingga ini sangat bagus. Kemudian kita lihat yang lain dari, nah ini dari rata-rata PI-nya ya, PI rasionya ya. Kalau kita lihat ini adalah rata-ratanya, minnya berada di sini, ini -1, PI -1 standar deviasi, ini PI -2 standar deviasi, ini PI +1 standar deviasi, ini +2 standar deviasi. Yang hijau ini adalah pergerakan PI-nya. Sehingga kemudian yang biru adalah pergerakan harganya. Kalau kita lihat dia berada di, kalau untuk dari PI-nya dia berada di PI rata-rata +1 standar deviasi. Kemudian sehingga ini dan masih di bawah 15 ya, jadi masih sangat murah. Kemudian jadi pergerakannya seperti ini ya untuk PI ya. PI rasio kalau dia berada di +2-nya dia akan turun. Kalau dia menyentuh di -2 dia akan naik, seperti itu. Kemudian kita lihat PBV-nya. PBV ini adalah PBV ya. PBV ini price-nya yang berwarna biru, kemudian PBV-nya yang berwarna magenta. Ya, ini kita lihat. Ini adalah PBV -2, standar deviasi ini -1, ini rata-ratanya, ini +1, ini +2. Sehingga kalau kita lihat PBV-nya juga berada di +1-nya juga ya, tapi +1-nya pun ini masih 1 ya, 1 koma ya, jadi masih
sangat murah ya dari sisi valuasi PBV-nya dan PER-nya ya. Kemudian kita lihat untuk sekalian ya untuk valuasinya menggunakan valuasi price to earning method, kita lihat ya dengan current EPS 73,73 dengan CAGR 4% dan min PBV standar deviasi 3 tahun 10,78 maka masih terdiskon 17% ya. Kemudian masih berada di atas konsensus yang ditetapkan oleh analis ya, bahkan konsensus low-nya ya. Konsensus low-nya berada di 1.200-an. Konsensus medium di 1.300-an dan konsensus high-nya berada di 1.500-an. Nah, ini bisa dipakai sebagai patokan untuk TP ya ini angka-angka ini. Kemudian coba kalau kita bandingkan dengan yang sejenis ya, perbandingan dengan emiten atau perusahaan yang sejenis. Baik, kita lihat ini adalah current PI-nya, TTM-nya ya. Pembandingnya adalah Pegas, kemudian Raja dan Ken. Kalau kita lihat PI rasionya masih sangat-sangat rendah ya, di bawah 15. Pegas malah negatif ya. Kemudian Raja terlalu tinggi 55 ini dan Ken juga terlalu tinggi. Sehingga masih dia terbaik dari sisi PI-nya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi price to book value ya, sektornya ini kalau kita lihat rata-rata sektornya ya, dia juga masih berada di bawah rata-rata sektornya, jadi masih sangat bagus. Kemudian dari PBV-nya, sektornya 1,67, dia berada di bawah. Pegas memang lebih murah ya. Raja juga, jadi dia paling mahal di antara kalau dari sisi PBV-nya. Karena lawannya di bawah 1 semua, tapi sebenarnya selisihnya tidak banyak. Kemudian EV to EBIT-nya, kalau kita lihat ini semakin rendah semakin bagus. Sektornya itu 13 di bawah rata-rata ya, ini dia paling rendah. Jadi dari sisi EV to EBIT itu juga paling bagus Power. Kemudian enterprise value-nya dan market cap-nya, enterprise value yang kita lihat 15 kalah memang dengan Pegas ya, tetapi dia peringkat kedua di sini. Kemudian net profit margin-nya Power 12% ya. Jauh dia peringkat 2 ya, kalah dengan Ken. Bahkan Pegas sendiri hanya 6%. Kemudian kalau kita lihat return to equity-nya 12%, Pegas 0% ya. Dia nomor 1. Kemudian dividend yield-nya ya untuk Power 8%, Pegas hanya 2%, Raja hanya 2% dan dia nomor 1, kembali lagi nomor 1 dari sisi dividend yield-nya. Ya, jadi persentase payout-nya juga payout-nya masih kalah dengan Pegas ya, 100%-an tapi dia nomor 2. Kemudian yang patut kita lihat lagi itu ya. Jadi kalau dari sisi perbandingan dengan teman-temannya yang satu sektor Power saya kira masih peringkat pertama. Oke, kemudian yang berikutnya. Jadi dari data-data tadi yang sudah semua ya, dari data-data yang sudah saya sampaikan menunjukkan bahwa Cikarang Listrindo layak untuk dibeli pada harga saat ini. Apalagi kalau di bawah 700 silakan diborong. Terima kasih. Semuanya bersifat informasi ya yang saya sampaikan. Jadi disclaimer mode on. Segala sesuatu yang terjadi di pasar tanggung jawab Anda semata-mata. Semuanya ini dilakukan dengan menggunakan analisa ketiganya yang saya kombinasikan ya. Jadi kalau ada orang yang mempertentangkan teknikal lebih unggul, bandarmologi kalah, kalau saya menggabungkan kelebihan dari ketiga-tiganya.
Oke ya, dan seperti prediksi saya juga hari ini bank-bank digital disuspend ya karena kenaikannya yang tidak wajar. Saya sudah sampaikan itu jauh-jauh hari bahwa jangan masuk di bank-bank yang digital karena kenaikannya sudah tidak wajar, sangat-sangat over value. Terima kasih. Salam cuan, happy profit. Jangan lupa klik subscribe dan like serta klik tanda lonceng. Salam sehat, happy cuan.